Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu yang boleh kami dengar malam ini. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebutuhan bagi rohani kami. Karena itu kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, supaya Tuhan sendiri yang bekerja, memberikan pengertian bagi kami, membukakan rahasia kebenaran-Mu kepada kami, supaya kami mengerti dan kami mendapat berkat. Demikian juga dengan hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam semua keterbatasan, biarlah kami melihat kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan yang menolong, memampukan untuk berkata-kata sebagaimana yang Tuhan harapkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca Lukas pasal yang kelima, ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita malam hari ini, berkat dari kegagalan. Ya, tema kita sangat menarik ya, berkat dari kegagalan. Biasanya kalau namanya kegagalan itu bukan menjadi berkat, tapi malam hari ini justru ada berkat dari kegagalan. Simon Petrus pekerjaannya adalah sebagai nelayan. Kalau dia pekerjaannya nelayan berarti dia ahli. Ahlinya menangkap ikan. Tapi orang yang ahli sekalipun pernah gagal. Walaupun dia bidangnya dalam bidang nelayan ya, tapi dia pernah mengalami kegagalan. Di tengah-tengah kegagalannya ini ya, di situ Tuhan Yesus menjumpai dia. Pada saat dia tidak menangkap satu ekor ikan, nggak pernah seperti itu. Nggak biasanya dia nggak mendapat hasil. Tapi ini satu ekor pun tidak ada yang masuk ke jalannya.
Nah, ketika dia membersihkan jalannya, lalu Tuhan Yesus datang dan meminjam perahunya. Bayangkan, biasanya orang yang susah, orang yang gagal, orang yang tidak berhasil, begitu dipinjam barangnya, pasti dia kecewa, pasti dia mukanya masem ya, mukanya muram. Tapi perahu Simon ketika dipinjam oleh Tuhan Yesus, dia izinkan. Dia berikan perahunya dipakai, ditolakkan lebih dalam lagi supaya perahu itu bisa dipakai menjadi mimbar. Ya, jadi Tuhan Yesus pada zaman waktu dia ada di bumi, mimbarnya itu bukan hanya di gereja, bukan di bait suci, tetapi di mana saja dia mengajar, dia bisa pakai mimbar. Perahu Simon dia pakai mimbarnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika dia mengajar orang banyak yang berkumpul di situ ingin mendengarkan firman Allah, maka Tuhan Yesus mulai mengajar. Selesai dia mengajar, dia perhatikan Simon Petrus. Sesudah dia selesai mengajar, menyampaikan firman Allah, dia langsung menjumpai Simon dan dia berkata, "Simon, tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam." Biasanya kalau Simon sebagai ahli dalam menangkap ikan, bukan ke tempat dalam, tapi ke tempat yang dalam. Ini ke tempat yang dalam yang tidak seperti biasa. Tapi karena dia sudah mendengar pengajaran terlebih dahulu, dia segan. Ini guru yang sudah mengajar. Tapi dia, walaupun dia segan, ada perkataannya dari ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini artinya apa? Dia belum percaya, saudara. Maka dia menjawab Tuhan, "Guru." Guru itu artinya pengajar. Karena dia sudah mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus, maka dia kenal Tuhan Yesus ini sebagai guru. "Guru, sepanjang malam kami sudah menebarkan jala kami dan kami gagal. 1 ekor pun kami tidak ada dapat. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan." Ini kalau ada kata-kata sederhananya ya supaya tidak bersoal, supaya tidak berantem. Oke lah, saya kerjakan karena saya sudah diajar. Barusan saya mendengar pengajaran, tapi bukan atas dasar percaya. Dia gak yakin apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia, tetapi dia lakukan. Sehingga dia pergi menjala ikan, walaupun bukan seperti yang dia inginkan, seperti dia harapkan, namun dia pergi juga melakukannya. Pada saat dia melakukan itu, saudara, apa yang terjadi? Itu ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Ini di luar logika, di luar daripada keahlian. Orang ahli gagal, tetapi Yesus yang beda dari kebiasaan nelayan disuruh untuk dilakukan, berhasil. Seringkali saudara, di tengah-tengah kegagalan kita, di tengah-tengah ketidakberhasilan kita, kita tidak yakin bahwa Allah itu bisa melakukan. Di dalam kegagalan, di dalam ketidakmampuan kita, kita tidak berhasil, kita kurang yakin kalau Allah bisa kerjakan itu. Petrus demikian. Di dalam kegagalannya dia ragu. Ketika Tuhan katakan, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan dan ke tempat yang dalam," dia awalnya meragukan hal itu. Tapi dia lakukan. Sesudah dia lakukan, berhasil. Di luar daripada kebiasaan. Seringkali kita dalam hidup ini nggak seperti itu biasanya. Biasanya nggak seperti ini. Apa
bisa dilakukan oleh Tuhan di luar kebiasaan. Bukan berdasarkan kebiasaan Allah bertindak, tetapi di luar kebiasaan dia bisa kerjakan. Walaupun Petrus tadi ahlinya menjala ikan tetapi gagal, Tuhan Yesus bukan ahlinya tapi berhasil. Inilah yang membuat Petrus akhirnya menjadi heran. Begitu perahunya penuh, hampir koyak, artinya ikannya sangat banyak, gak muat lagi ya. Berkatnya semakin melimpah, membuat dia memanggil teman yang lain, memanggil satu lagi perahunya, diisi duanya penuh. Berarti melimpah berkat, saudara. Kegagalannya membuat dia bisa melihat berkat Tuhan melimpah. Kalau tadi dia nggak gagal, mungkin dia tidak melihat hal ini. Tapi lewat dia gagal, dia bisa melihat perbuatan Allah. Lewat kegagalan Petrus tidak menangkap apa-apa, dia menyaksikan bagaimana Tuhan berkuasa di luar daripada kebiasaan. Tidak seperti pada biasanya, tidak seperti pada umumnya terjadi. Itu dialami. Berarti kalau demikian, saudara, tidak perlu kita takut walaupun ada kegagalan kita. Walaupun semua yang kita lakukan tidak berhasil. Kenapa? Di balik ini ada yang Tuhan mau capai. Kepada Petrus tadi, melalui kegagalan Petrus, Tuhan mau nyatakan kuasanya, bahwa dia melebihi daripada keahlian. Yesus lebih dari orang ahli. Ini yang harus kita lihat. Tuhan Yesus mau membawa Simon Petrus melihat bahwa Yesus itu melebihi dia. Walaupun dia ahlinya nelayan, tapi dia gagal. Allah tidak ahli nelayan, gak pernah dia jadi nelayan, tapi dia bisa berhasil. Ini artinya ada berkatnya. Lewat kegagalannya dia bisa melihat kuasa Allah itu. Lewat kegagalannya dia bisa melihat perbuatan Allah di dalam kehidupannya, sehingga teman-temannya pun menyaksikan itu. Nah, kemudian kita melihat dari ayat 7, di sini teman-temannya juga datang menolong dan mengisi perahu mereka sehingga dua-dua perahu menjadi penuh. Mendapat berkat untuk apa? Gagal bisa melihat perbuatan Allah. Ketika melihat perbuatan Allah, tujuannya untuk apa? Sering sekali kita ketika gagal, kita merengek-rengek, kita bersungut-sungut, kita bertanya-tanya kepada Tuhan, lalu diberi berkat melimpah. Kita melekat kepada berkat-berkatnya. Namun kita lihat Simon bukan demikian. Simon melalui kegagalannya, dia bisa mengenal siapa sebenarnya Yesus ini. Lewat dia gagal, dia tahu bahwa ketika Tuhan katakan tebarkan jalamu ke tempat yang dalam, berhasil. Berarti ada satu yang dia lihat yang orang lain tidak melihatnya. Apa yang dilihat Simon dalam hal ini? Bahwa perkataan Tuhan itu berkuasa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu jadi. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Begitu dia taat melakukannya, jadi mendapat ikan yang banyak, berkat melimpah. Tapi matanya bukan tertuju kepada berkatnya. Banyak orang sudah pernah gagal. Ketika gagal bersungut-sungut, lalu diubahkan menjadi berkat. Ketika diberkati, hati melekat kepada berkatnya. Tapi Simon bukan demikian. Kita perhatikan apa yang dialami oleh Simon. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ada dua hal
Pertama, dia mengenal bahwa Yesus itu bukan sekedar guru yang hanya mengajar, tetapi dia mengenal Yesus itu adalah Tuhan. Maka panggilannya pun berubah, saudara. Panggilannya dari ayat 5 adalah guru, panggilannya dari ayat 8 adalah Tuhan. Berarti proses dari kegagalan kepada keberhasilan membuat dia mengenal siapa Yesus itu. Inilah yang Tuhan harapkan dari diri kita. Tuhan mengharapkan proses yang dia lakukan di dalam kehidupan kita, apakah kegagalan, apakah keberhasilan, dengan satu tujuan, pengenalan kita akan dia, benar bahwa dia adalah Tuhan. Itu yang dia mau capai. Bukan masalah gagal berhasilnya, tidak. Tapi semua dia izinkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita belajar mengenal bahwa dia adalah Tuhan. Maka karena pengenalan Simon Petrus kepada Yesus sebagai Tuhan, dia tersungkur di depan Yesus. Kalau pada zaman dulu, saudara, yang bisa tersungkur, yang bisa disembah itu adalah Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, gak bisa kita tersungkur. Kalau bukan Tuhan, gak bisa disembah. Maka di sini Simon Petrus sudah jelas bagi dia bahwa Yesus ini adalah Tuhan, sehingga dia tidak takut untuk tersungkur di depannya, menyembah dia, bahwa dia adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian halnya, kegagalannya itu adalah berkat yang sangat besar. Karena justru lewat dia gagal, dia bisa mengenal Allah, dia bisa mengenal Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya mendapat berkat melimpah, dia tidak melekat kepada berkatnya, tetapi dengan banyaknya berkat yang dia dapatkan, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus itu jadi. Apa yang disuruh Tuhan itu genap jadi di dalam hidupnya. Maka lewat itulah dia mengenal Yesus Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, melalui itu juga dia sadar bahwa dia orang berdosa. Apa dosa Simon Petrus? Dosa Simon Petrus bukan membunuh, bukan mencuri, tapi dosa Simon Petrus di sini adalah ketidakpercayaannya kepada Yesus sebagai Tuhan. Maka waktu Tuhan katakan tebarkan jalamu ke sebelah yang paling dalam, dia langsung menjawab, Tuhan Guru, kami sudah bekerja keras semalam-malaman tapi tidak mendapat apa-apa. Itu artinya dia tidak percaya. Ketidakpercayaannya itulah membuat dia sekarang menyadari bahwa dia berdosa. Dia berdosa. Jadi dosanya apa? Dosa tidak percaya. Jadi dosa itu bukan hanya berzina, membunuh, mencuri, bukan. Dosa adalah ketidakpercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu dosa. Dan Petrus sadar akan hal itu. Dia menyadari dosanya itu, maka dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Aku tadinya tidak percaya Engkau adalah Tuhan, pergilah daripadaku. Tapi apakah Tuhan meninggalkan orang yang sadar? Apakah Tuhan Yesus meninggalkan Simon Petrus? Justru Tuhan mencari orang yang sadar. Tuhan menjumpai orang yang sadar akan dirinya sebagai orang berdosa. Dia tidak pernah melalaikan, dia tidak pernah mengabaikan orang yang menyadari keadaannya. Tapi orang yang tidak sadar akan dirinya, yang tidak sadar dia berdosa, itu yang diabaikan oleh Tuhan. Tapi orang yang menyadari siapa dia orang berdosa, pasti Tuhan jumpai, Tuhan pakai.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saudara nggak pernah mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya, tapi kalau saudara sampai saat ini tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara orang berdosa. Sama seperti Simon Petrus. Dia menyadari akan hal itu. Akhirnya, sesudah dia menyadari akan hal itu, apa yang dikatakan Tuhan kepadanya? Ayat 11, ya, ayat 10 saya bacakan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jangan takut. Simon katakan, pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Tuhan katakan, jangan takut. Karena orang seperti engkaulah yang aku mau pakai. Justru orang yang sadar akan dirinya lah sebagai orang berdosa yang mau dipakai oleh Tuhan. Tapi orang yang menyadari, yang menganggap dirinya benar, menganggap dirinya tidak bersalah, tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Orang seperti itu tidak layak. Yang layak adalah yang sadar dia berdosa, yang kenal dia Yesus adalah Tuhan, itulah yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan katakan, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Berarti pertobatan Petrus bersamaan dengan panggilannya. Begitu dia sadar dirinya berdosa, begitu dia mengenal Yesus adalah Tuhan, Tuhan katakan, aku mau jadikan engkau penjala manusia. Yang tadinya menjala ikan, dipanggil untuk menjala manusia. Betapa indahnya saudara kehidupan Simon Petrus. Gagal menjala ikan, gagal mendapat berkat, tapi ada berkat yang besar yang dia terima. Pengenalannya akan siapa Yesus itu menjadi nyata, menjadi jelas, dan di situ dia percaya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjala manusia. Ketika Tuhan panggil dia ikut menjala manusia, bagaimanakah respon Simon Petrus yang sudah mendapat berkat yang melimpah itu? Kalau saudara, bagaimana respon saudara? Pasti tunggu dulu Tuhan, jual dulu ini. Sayang, banyak kali gitu ya. Tapi kita perhatikan Simon bukan demikian. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Tidak merasa sayang meninggalkan berkat-berkatnya. Mengapa? Karena pengenalannya akan Yesus itu jauh lebih berharga, jauh lebih besar bagi dia daripada berkatnya. Karena berkatnya itu pun tadi adalah dari dia. Apa yang dia katakan jadi. Sekarang yang berkata ini mengatakan, mari ikut aku menjadikan kau penjala manusia. Mengapa dia harus takut? Mengapa dia ragu? Mengapa dia melekat kepada berkatnya? Maka dia tinggalkan segala sesuatu. Berkat-berkat yang melimpah dia lepaskan, ikut Tuhan. Karena pengenalan itu lebih berharga bagi dia. Ini artinya berkat dari kegagalan. Berkat yang sangat besar didapatkan oleh Simon Petrus melalui kegagalannya. Jadi saudara-saudara, kalaupun saat ini saudara gagal, kalaupun saudara belum berhasil, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan mau mengubahkan dari kegagalan saudara supaya saudara bisa melihat Tuhan lewat kegagalan kita, lewat persoalan kita, lewat kesulitan kita, lewat masalah-masalah yang
izinkan supaya kita melihat kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau kita belajar mengenal Dia melalui apa yang kita alami saat ini. Jadi saudara yang sedang mengalami kesulitan, jangan takut. Tuhan mau menyatakan dirinya. Tuhan mau menyatakan kuasanya, kemahakuasaannya. Sama seperti kepada Simon Petrus. Petrus gagal, lalu Tuhan tunjukkan, Dia katakan, tebarkan ke tempat yang dalam. Dan apa yang diucapkan Tuhan jadi membuat pengenalan Petrus jelas bahwa yang berkata-kata ini adalah Tuhan. Karena tidak mungkin terjadi kalau Dia bukan Tuhan. Pengenalan yang demikian ini yang perlu bagi kita. Tuhan mengharapkan bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yang Dia mau capai adalah bagaimana kita bisa mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah. Itu jauh lebih berharga daripada keberhasilan kita, daripada kesuksesan kita, daripada capaian-capaian kita. Tapi tanpa pengenalan, biarlah kita gagal, namun lewat itu kita mengenal siapakah Yesus itu. Itu jauh lebih penting daripada semua yang kita kejar, semua yang kita usahakan. Semuanya lancar-lancar saja, semuanya berjalan dengan baik, tapi di balik itu kita tidak mengenal Allah. Betapa ruginya kita. Itu hal yang sangat merugikan kita. Tapi walaupun ada kesulitan, ada kegagalan, ada masalah, ada sakit penyakit dan sebagainya, kita bisa belajar melalui semuanya itu. Proses-proses yang Tuhan izinkan membuat kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Kita bersyukur akan hal itu. Tuhan mengharapkan, Tuhan menginginkan supaya setiap manusia di bumi ini boleh mengenal Allah, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa sehingga perkataannya itu jadi. Apa yang Dia ucapkan jadi, saudara. Berarti kalaupun demikian, kalaupun kita sampai saat ini ada pergumulan, ada persoalan, kesusahan, berdoalah kepada Tuhan supaya saudara melalui itu mengenal Allah dengan benar. Sama seperti Simon Petrus ini. Dia paling beruntung karena lewat dia gagallah dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kalau dia pun berhasil menjala ikan hanya sebatas makan minum pakai saja. Besok pun demikian, menjala lagi, dapat lagi makan minum pakai. Itu tiap-tiap hari sampai dia mati. Tapi sekarang lewat dia gagal, Tuhan menjumpai dia, Tuhan menyatakan diri kepadanya, lalu dia kenal inilah Tuhan. Sehingga dia tidak takut mengikut Tuhan, melayani, menjadi dari menjala ikan menjadi penjala manusia. Maka kehidupannya berguna di hadapan Tuhan sampai dia mati. Itulah harapan Tuhan, saudara. Jadi kalau hidup saudara sampai hari ini mungkin selalu berhasil, selalu berjalan mulus, ya itu satu hal yang baik. Tapi ingat, tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa pengenalan akan siapa Yesus itu, keberhasilan itu sia-sia. Tapi walaupun saat ini saudara kesusahan, banyak pergumulan, tapi lewat semua itu saudara mengenal Yesus. Dialah Tuhan yang berkuasa mengaturkan segala sesuatunya. Lalu saudara percaya, saudaralah yang paling beruntung. Jadi jangan pernah salahkan ketika ada kesulitan, masalah, kegagalan dalam hidup kita. Semuanya itu mendatangkan kebaikan kalau kita mau belajar, kalau kita mau percaya, mengenal Yesus secara benar. Lewat apa yang diizinkan Tuhan jadi dalam hidup kita.
Ya, jadikanlah itu menjadi pelajaran penting. Jadikanlah semua yang kita alami itu menjadi satu hal yang penting untuk belajar mengenal Allah, mengenal Yesus, supaya pengenalan kita itu membuat kita tahu Dia Tuhan. Dan kita tidak ragu mengikut Dia. Sama seperti Petrus tidak ragu mengikut Tuhan, meninggalkan semua berkat-berkatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang dicari manusia di bumi adalah berkat-berkatnya. Yang dicari Simon Petrus adalah berkat-berkatnya. Tapi pengenalannya akan Yesus membuat dia berani tinggalkan berkatnya. Karena jauh lebih berharga bagi dia, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan di dalam hidupnya. Saya harap saudara-saudara yang mendengar juga boleh mengenal Yesus menjadi Tuhan penyelamat kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk contoh Simon Petrus, bagaimana dia melalui kegagalannya. Ada berkat yang sangat besar yang dia dapatkan. Dia mengerti, dia mengenal bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya sebatas guru yang mengajar, tetapi Tuhan yang berkuasa, sehingga apa yang Kau katakan jadi. Lewat itulah dia percaya kepadamu. Dan melalui itu juga dia menyadari dirinya bahwa dia orang berdosa yang tadinya tidak percaya kepadamu. Mungkin banyak di antara kami juga yang masih ragu akan Tuhan, sehingga kami tidak langsung mengikut Engkau. Masih banyak pertimbangan-pertimbangan. Tuhan, kami berdoa supaya dengan pertolongan Roh Kudus, masing-masing yang mendengarkan firman-Mu disadarkan bahwa Engkau benar-benar Tuhan yang berkuasa. Sehingga melalui kegagalan mereka pun, mereka boleh melihat Tuhan, bahwa Tuhan ada, Tuhan bekerja, dan Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah kesulitan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.